Tahun 2025, sektor FMCG, utamanya e-commerce, ini memiliki momentum yang cukup besar. Tentunya kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sebetulnya trennya. Saya akan ke Mas Data terlebih dahulu. Bagaimana sih Anda melihat tren FMCG di e-commerce dalam beberapa tahun terakhir? Dan seperti apa sih di tahun 2025 ini trennya? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Menarik sekali ya kita lihat Kompas.co.id punya data dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Kita lihat meskipun narasinya nih ekonomi lagi sulit gitu ya, tapi di e-commerce, apalagi kategori FMCG, itu surprise ini terus meningkat ya dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin. Kalau kita lihat 2022 ke 2023 itu naik 11,19%, dan dari 2023 ke 2024 itu naiknya sekitar 34%. Jadi kalau hitung-hitung 2022 ke 2024 itu naiknya bisa sampai hampir 50% gitu. Dari sekitar 50 triliunan sampai ke 75 triliun. Jadi saya rasa ini perkembangannya belum akan berhenti ya. Kita harapkan demikian, dan ini merupakan peluang bagi brand FMCG untuk memasarkan produk-produknya di e-commerce. Gitu. Oke, Mbak Eso tadi dikatakan bahwa peluangnya masih cukup besar, tapi kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana sih dampaknya peningkatan terkait dengan FMCG di e-commerce bagi pertumbuhan ekonomi, dan juga tentunya ini kan tidak terlepas ya dari namanya consumer behavior. Nah, ini perubahan perilaku konsumennya seperti apa sih Anda melihatnya? Kalau seperti tadi Prada bilang ya, memang e-commerce itu ke depan dipastikan masih akan masif ya, dan mungkin akan semakin besar karena satu, kita melihat penetrasi internet itu akan semakin luas. Kalau kita lihat mungkin di Indonesia sekitar baru 70-an%, mungkin ke depan pasti akan lebih besar lagi dengan mungkin daerah-daerah yang belum terjangkau internet akan terjangkau. Dan yang kedua, kita harus diakui bahwa populasi muda kita kan juga sangat besar ya, dan itu akan sangat membantu karena memang ada shifting ya, gaya belanja mungkin orang jadul sama yang anak-anak muda sekarang itu. Kalau dulu kan harus datang, kemudian mungkin ke tokonya harus pegang barang dulu. Kalau sekarang kan mungkin anak-anak terutama mungkin kayak Gen Z gitu atau milenial itu cukup melihat data barang-barangnya mungkin di marketplace dan langsung suka. Biasanya malah yang terjadi sekarang, orang datang ke toko untuk melihat contohnya, kemudian baru akan pesan di marketplace karena lebih murah ya. Oke. Karena memang shiftingnya adanya demikian, itu yang membuat bahwa konsumsi Indonesia terjaga, dan mungkin ke depan ini juga pasti masih akan naik karena kita tahu kelas menengah kita kan juga tumbuh terus ya, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan membaik dan daya beli meningkat, itu akan membuat daripada kemampuan kelas menengah itu untuk belanja semakin besar ya. Dan tentu saja mungkin kalau kita lihat ini persaingan ini membuat penjual dan produsen ini semakin istilahnya semakin luar biasa cara-caranya ya. Jadi ini sangat menarik untuk pembeli-pembeli kita ya. Terutama saya kita sebagai perempuan kalau lihat diskon pasti biasanya lupa daratan ya. Langsung apalagi ada tanggal double gitu ya, 10-10. Betul. Bahkan mungkin biaya ongkos kirim juga sangat berpengaruh ya. Itu yang membuat berbagai macam promo teknik-teknik dari marketplace juga akan semakin menarik mungkin. Jadi akan semakin banyak itu yang akan membuat dari bisnis e-commerce itu masih akan berkembang ke depan. Tapi kalau dari kompas.co.id insight-nya seperti apa sih? Apa sih yang membuat consumer behavior atau perubahan perilaku konsumen ini terus berubah gitu? Dan kalau di 2025 ini faktor-faktornya kira-kira apa saja nih yang akan mengaruhi? Ya tentunya faktor utama adanya perkembangan teknologi ya, gitu udah jelas. Makin kesini makin cepat gitu, dengan startup di Indonesia, startup dari luar tuh masuk, itu banyak belajar kita, dan terutama mungkin di 2024-2025 itu kita lihat perkembangannya mungkin dari sisi e-commerce sendiri, marketplace, teknologinya, tapi juga ada AI di situ. Oke. AI ini memang membuat teknologi itu semakin berkembang ya. Kita mudah sekali belajar lewat AI gitu kan. Jadi dari sisi aspek teknologi dia mempercepat. Dan dari sisi yang lain juga ada contohnya kayak teknologi automation gitu. Automation itu juga sangat berpengaruh di marketplace. Bagaimana ketika ada yang memesan barang, sistem kita bekerja secara otomatis misalnya, itu sudah ada sekarang gitu. Nah kalau berkaca dengan tren penjualannya misalnya, itu yang menarik di FMCG, kita kan melihat 4 kategori besar ya di FMCG. Ada perawatan kecantikan, makanan minuman, kesehatan, dan ibu dan bayi. Itu 4-4-nya tuh naik semua.
Oke. gitu ya. Contoh di perawatan kecantikan tuh naiknya sampai 34% dibanding yang lalu. Kemudian yang paling luar biasa hiburan bayi naiknya sampai 61%. Nah itu yang menurut saya menarik sekali. Dan yang kalau kita lihat lagi subkategorinya, yang menarik itu misalnya kategori kesejahteraan tuh kayak vitamin. Nah vitamin itu juga terus naik. Kalau kita lihat skincare, misalnya face moisturizer atau pelembab wajah, itu juga naiknya luar biasa juga. Nah kalau kita lihat di kategori mom and baby itu contohnya popok sekali pakai. Nah popok sekali pakai itu juga naik, serta tadi juga ada disampaikan tentang sunscreen ya. Nah ini kategori-kategori yang trending lah di 2024 kemarin. Artinya termasuk karena awareness masyarakat yang juga semakin meningkat, makanya produk-produk FMCG juga semakin digandrungi gitu ya di e-commerce. Betul, dan kalau diperhatikan memang di sosial media sekarang banyak banget muncul konten kreator, KOL yang dia juga menjual barang-barang dari brand gitu. Bahkan ada yang bikin brand sendiri gitu, dijual dengan konten-konten yang menarik serta live shopping juga. Jadi ya ini fenomena yang luar biasa dan cepat sekali di 2024 itu perkembangan teknologinya. Oke, Mbak Esa, tadi Mas Data sempat mention